Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam NU Kabupaten Cilacap, NU Cilacap Online, dan insya Allah channel ini merupakan salah satu sarana kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi, dan kita bertolabul almi di era digital ini. Nah, kali ini perbincangan kita, pembahasan kita adalah tentang berbuat baik atau beramal soleh. Nah, pada umumnya ketika anjuran berbuat baik itu akan selalu dikaitkan dengan keimanan. Karena keimanan dan amal soleh itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Perbincangan kali ini kita akan membincangkan tentang amal soleh atau berbuat baik. Nah, berbuat baik ini atau amal soleh ini akan selalu dikaitkan dengan keimanan. Jadi dalam ayat-ayat Allah banyak sekali yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang beriman tentu dia akan melakukan amal soleh. Nah, amal soleh itu kemudian diterjemahkan sebagai melakukan perbuatan yang baik. Nah, tetapi kadang-kadang ketika ketika akan melakukan perbuatan yang baik itu ya perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Perbuatan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika kita dalam hal muamalah berbuat baik, berbuat kebajikan itu sifatnya adalah muamalah. Nah, ketika kita akan berbuat baik kepada seseorang, nah kadang-kadang mikir, apalagi kalau berbuat baik itu hubungannya dengan sodako, hubungannya dengan pertolongan kepada orang lain, hubungannya dengan mempermudah orang lain, menolong dan lain sebagainya, maka kemudian sering juga dalam hati kita itu kerentek, bahasa Jawanya itu kerentek. Ya enak sekali ya kalau kita yang berbuat baik, enak sekali kita yang berbuat baik kemudian sana yang menerima kebaikan kita. Atau ngapain kita susah-susah berbuat baik, kemudian mereka enak-enak saja menerima kebaikan kita. Nah, ini kadang-kadang perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang seperti ini justru ini yang akan menghambat kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Kita akan menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Nah, ada dalam satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Shadaqallahul adzim. Nah, yang artinya kira-kira adalah man amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, sejatinya dia adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka sejatinya dia sedang berbuat keburukan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau melihat ayat ini, dan ayat ini tidak hanya satu ayat ini ya, ada ayat-ayat yang sejenis ya, ayat-ayat yang lain yang mengungkapkan yang sama, bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, sejatinya dia sedang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan seseorang yang melakukan keburukan, sejatinya dia juga sedang melakukan keburukan terhadap dirinya sendiri. Ayat ini banyak. Nah, artinya ayat ini diulang-ulang oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwa
ketika kita melakukan perbuatan baik, kita kita menafkahi anak yatim, kita bersedekah untuk masjid, bersedekah untuk orang-orang yang tidak mampu, kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, kita menolong tetangga-tetangga kita, karena sekarang musim hujan barangkali tetangga kita kebetulan halaman belakangnya itu bersamaan, kan kemudian tetangga kita biasanya pulangnya sore dan kita di rumah banyak jemuran ketika hujan, maka kemudian kita yang menolong untuk mengangkatkan jemuran. Nah, ketika kita yang mengangkat jemuran, ketika kita yang melakukan perbuatan baik, ya diingatkan oleh Allah tadi bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, keuntungan tidak dilakukan atau keuntungan tidak didapatkan oleh orang lain, atau keuntungan itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi sejatinya keuntungan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dalam arti bahwa pahala, kebaikan, rahmat Allah akan diberikan kepada kita orang yang mau menolong. Nah, ini ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang butuh pertolongan kita, baik apakah pertolongan itu sifatnya adalah tenaga. Banyak di antara mereka, tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita butuh bantuan kita. Apakah bantuannya adalah bantuan fisik atau bantuan non fisik, bantuan materi atau non materi. Nah, ketika seseorang itu memberikan bantuan, ketika kita memberikan bantuan, nah pada dasarnya kita tidak memberikan pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan balasan, yang mendapatkan balasan yang lebih baik, yang lebih baik dari Allah itu adalah kita sendiri yang melakukan perbuatan yang baik, melakukan kebajikan-kebajikan kepada orang lain. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, nah ini barangkali ayat-ayat ini seharusnya sering diingatkan, atau ayat-ayat ini sering diingat oleh kita, di mana pada saat sekarang masyarakat itu sudah mulai, masyarakat kita menjadi masyarakat yang individualis, masyarakat yang lebih mementingkan kehidupan masing-masing, dan budaya tolong menolong, budaya gotong royong itu sudah mulai menipis, karena dianggap bahwa itu tidak sesuatu yang barangkali sudah tidak penting lagi, barangkali bahwa sekarang semuanya harus dihargai dengan uang, harus dihargai dengan materi. Tetapi kemudian dalam kondisi yang seperti ini kita masih harus mengingat bahwa ayat tadi, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan baik, apakah itu kepada orang lain, apakah kepada kepada orang lain, apakah itu orang tua kita, kemudian tetangga-tetangga kita, atau teman-teman kita, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi mari kita memperbanyak melakukan amal soleh, kita memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan baik, karena pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah kepada pelakunya. Nah, barangkali ini yang sebagai pengingat kita untuk terus tidak bosan-bosan berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik pada orang lain, pada dasarnya kita tengah berbuat baik kepada diri kita sendiri.
Dan mudah-mudahan semakin kita memperbanyak berbuat baik, kita akan semakin dekat dengan rahmat Allah. Dan kita akan semakin dicintai oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis juga Allah akan menolong seseorang yang seseorang itu menolong orang lain. Mudah-mudahan kita akan selalu berbuat baik, tidak bosan-bosan untuk meningkatkan berbuat baik, karena pada dasarnya berbuat baik itu adalah akan kembali pahalanya kepada kita masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.